Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju biha as-salamata minan niran wa dukhulal jinan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul insan salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a bihadihi ila akhiriz zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Dari mulai beliau yang bekerja dengan menggembala kambing, kemudian beliau juga bekerja dengan berdagang, dan beliau juga ikut serta ambil peran dalam kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kaumnya. Beliau ikut dengan Haliful Fudul. Beliau juga ikut dalam membangun kembali Ka'bah Baitullah Al-Muharram. Dan pada akhirnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada usia 40 tahun, datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kalinya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang dengannya beliau resmi Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sudah banyak dari kaum-kaum yang mencoba menerka-nerka bahwa datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Para pendeta-pendeta Yahudi, al-ahbar, pendeta-pendeta Nasrani, ar-ruhban, dan juga para kuhan, para dukun-dukun di jazirah Arab, mereka semua sudah memprediksi kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diutus, dan hari tersebut sudah hampir tiba, sudah dekat. Dan betul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, beliau kemudian diutus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, terlebih dahulu beliau Allah Subhanahu wa taala berikan semacam muqaddimah, yaitu berupa ar-ru'ya as-sadiqah, sebuah mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Para ulama menjelaskan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Ar-ru'ya salasatu anwa', ada 3 macam mimpi. Yang pertama adalah ar-ru'ya ar-rahmani, dan yang kedua adalah ar-ru'ya an-nafsani, dan yang ketiga adalah ar-ru'ya asy-syaitani. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mimpi yang tidak berkaitan
dengan yang pertama, akan tetapi mimpi tersebut muncul atau timbul karena tabiat manusia ketika tidur, yaitu bermimpi. Adapun yang ketiga adalah mimpi yang datangnya dari syaitan. Nabi SAW mengatakan, ar-ru'ya thalathah. Ru'ya minallah, wa ru'ya tahzinin minasyaitan, wa ru'ya mimma yahdutsu bihi ar-rajulu nafsahu atau mimma yuhadditsu bihi ar-rajulu nafsahu fil yaqdah fayarahu fil manam. Muttafaqun alaih. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mimpi yang datangnya dari syaitan untuk membuat seorang hamba gundah, membuat seorang hamba sedih, membuat seorang hamba khawatir. Dan yang ketiga adalah mimpi yang mana seseorang sering katakan dalam dirinya sehingga terbawa ke dalam mimpi. Terkadang kalau orang lagi capek mikirin pekerjaannya, sampai mimpi apa yang dia kerjakan di kantornya, di sekolah, di jalanan, dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW, mimpi yang beliau dapatkan di awal-awal sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ru'ya as-sadiqah ar-rahmaniyah, yaitu mimpi yang nyata yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau mendapati mimpi tersebut, hubbiba ilaihil khala. Nabi SAW menjadi cinta untuk menyendiri, untuk bertahannuts, bukan sekedar menyendiri jauh dari manusia, tidak. Tapi beliau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam kesendirian beliau adalah dengan menjauhkan diri dari manusia-manusia yang keadaannya saat itu begitu buruk, dan beliau bertafakkur fi ayatillahi ta'ala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-kauniyah, yaitu berupa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelum ini ada sempat seorang datang kepada saya bertanya, "Ustadz, Nabi SAW itu kan Allah jaga dari kesyirikan, dari keadaan buruknya bangsa Arab pada saat itu. Dan Nabi SAW berada di atas agama Nabi Ibrahim sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Lalu siapa yang mengajari beliau? Siapa yang mengajari beliau agama Nabi Ibrahim?" Kira-kira jawabannya siapa? Hah? Ada yang tahu? Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dalam dunia ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah fitrah wihdaniyatillah atau fitrah tauhidillah. Fitrah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang bayi dilahirkan kemudian dia dibiarkan tanpa dipengaruhi lingkungan, tanpa dipengaruhi orang tuanya yang beragama apapun, maka dia akan tumbuh besar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW begitu juga manusia yang dilahirkan di atas fitrah. Bahkan Nabi SAW lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan hati beliau dalam kejadian syaqqus sadr, ketika dada beliau dibelah oleh malaikat, kemudian malaikat mencuci hati beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar suci dari kesyirikan, dari dosa,
dari segala macam kotoran hati. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu beliau berada di atas agama Nabi Ibrahim Al-Hanif, di atas agama Nabi Ibrahim yang mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah azza wa iyyakum. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapati ru'ya, mendapati mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai suka untuk menyendiri, bertahannuts, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakkur, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian beliau adalah di antaranya yang pertama bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Isa, semua itu telah mengabarkan akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebutkan di awal bahwa para pendeta-pendeta dari Yahudi maupun Nasrani, mereka sudah menanti-nanti dan memprediksi bahwa kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat. Dan para kuhan, para dukun-dukun di Jazirah Arab pada saat itu pun sudah memprediksi akan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapatkan dari pencurian-pencurian kabar yang mereka dapati dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan syaitan, sekutu-sekutu mereka dari kalangan jin, yang mana mereka mencuri kabar-kabar dari langit. Kemudian di antara faedahnya adalah keutamaan menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk dan mendekat kepada lingkungan yang baik. Ketika kita berada dalam sebuah lingkungan yang begitu buruk dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah, untuk berusaha merubah lingkungan tersebut menjadi lebih baik, maka daripada kita kemudian terwarnai oleh lingkungan buruk tersebut, ternodai oleh lingkungan tersebut, maka lebih baik kita menghindar dan mencari lingkungan yang lebih baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya, orang yang dia cintai. Maka hendaknya seorang dari kalian itu melihat siapa yang akan ia jadikan sahabat karib, siapa yang akan ia jadikan sebagai teman dekat, siapa yang akan ia jadikan sebagai seseorang yang dia cintai. Karena pengaruh dari sahabat karib, pengaruh dari seseorang yang kita cintai itu begitu kuat. Seringkali ketika ada orang yang kita sayangi menginginkan sesuatu, kita akan berkorban untuknya. Pasangan-pasangan kita, suami ataupun istri kita, kalau kita mencintainya, kemudian ia menginginkan sesuatu dan kita mampu untuk mengabulkan apa yang ia inginkan, kira-kira kita akan rela mengabulkan atau kita akan abaikan? Pasti akan mengabulkan. Bagaimana apabila yang ia inginkan itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nasallahu salamat wal afiyah. Maka penting bagi kita semua untuk melihat lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita berada, lingkungan orang-orang yang senantiasa bersama dengan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita jadikan teman dekat. Hendaknya kita pilih dari mereka semua orang-orang yang baik, sehingga kita tidak akan terbawa kepada keburukan, bahkan kita akan terbawa kepada kebaikan.
Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Berikutnya faedah yang dapat kita ambil dari kisah beliau adalah hendaknya seorang muslim itu berkhalwat, memiliki waktu untuk dia berdua dengan Rabb-Nya. Dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakannya, zat yang telah memberikannya berbagai macam kenikmatan. Zat yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Dia luangkan dari waktunya untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan apapun. Letakkan handphone kita, luangkan waktu untuk berdua dengan Al-Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu kita, sisihkan dari waktu untuk kita tidur, waktu yang kita jadikan untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, tahajud, membaca Al-Quran dan lain sebagainya tanpa gangguan yang lain. Tanpa gangguan handphone, tanpa gangguan keluarga, tanpa gangguan pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sebagian ulama menghukumi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sebagian yang lain menisbatkan perkataan tersebut kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Dikatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina alladzina min qablikum. Hendaknya kalian senantiasa menjaga qiyamul lail, salat tahajud, karena salat malam merupakan da'bus salihina alladzina min qablikum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Orang-orang saleh terdahulu, semuanya dari mereka semuanya melaksanakan qiyamul lail. Bahkan seorang ulama, Ibrahim ibn Adham rahimahullah, pernah mengatakan, saking beliau menikmati bagaimana berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wallahi innana lafi ni'matin law ya'lamuha abna'ul muluk lajaladuna bisuyuf. Sungguh demi Allah, sesungguhnya kami berada dalam sebuah nikmat yang seandainya kenikmatan ini diketahui oleh abnaul muluk, oleh anak-anak raja, oleh para pangeran-pangeran, niscaya lajaladuna bisuyuf. Mereka semua akan berusaha untuk merebut kenikmatan tersebut dari kita menggunakan pedang-pedang mereka. Begitu nikmatnya mereka berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah beliau selang beberapa waktu bertahannuts, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Gua Hira, Ghar Hira, insyaallah semua tahu tempatnya, yaitu berada di Gunung Nur, Jabal Nur. Kalau teman-teman semua ke Saudi sana, ke Mekah menjalankan ibadah umrah ataupun haji misalnya, kemudian ada city tour, ada keliling kota Mekah, itu insya Allah melewati sebuah gunung Nur yang di sana terdapat Gua Hira. Disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali mendapati wahyu itu berupa mimpi yang nyata, ar-ru'ya shadiqah. Kemudian beliau mulai suka untuk menyendiri, mengambil bekal yang disediakan oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kemudian berangkat ke Gua Hira seorang diri. Beliau mulai menyendiri di dalam Gua Hira sehingga pada suatu saat datang malaikat Jibril kepada beliau
yang beliau sebelumnya tidak pernah menyangka akan datang malaikat Jibril kepada beliau saat beliau bertahannuts, saat beliau sedang berkhalwat beribadah di gua Hira. Kemudian malaikat Jibril tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Bacalah. Dan beliau, malaikat Jibril, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat sehingga beliau terasa sesak. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Kemudian pelukan malaikat Jibril lebih erat lagi sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sesak. Maka malaikat Jibril pun melepaskan pelukannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menghela nafas, kemudian kembali malaikat Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat dan mengatakan, "Iqra." Bacalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Kemudian mulai semakin erat pelukan malaikat Jibril, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sesak untuk bernafas dan dilepaskan kembali oleh Jibril. Dan malaikat Jibril mulai memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat untuk yang ketiga kalinya. Dan kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Kembali mengatakan, "Bacalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Maka saat itu kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bayangkan seperti antum sekalian yang saat ini duduk kemudian mendengarkan ceramah, mendengarkan wahyu, atau seseorang yang duduk berdua dalam sebuah halaqah kemudian setor bacaan Al-Qur'an, atau orang yang sedang ngobrol dengan ringannya. Tidak. Nabi SAW ketika mendapati wahyu dari Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril, itu ada berbagai macam caranya Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis, kata beliau SAW tentang bagaimana beliau mendapatkan wahyu. Ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaros. Wahyu tersebut datang kepadaku seperti suara bunyi lonceng. Bayangkan kalau lonceng itu dibunyikan dan kita mendengar dari dekat dengan jelas lonceng tersebut. Bagaimana kita mendengar bunyi tersebut? Seperti itu kira-kira. Begitu Nabi SAW mendapatkan wahyu. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang ahyanan ya'tini yatamatsalul malak rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Dan terkadang malaikat Jibril menyerupai seseorang kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepadaku. Terkadang menyerupai orang asing seperti dalam hadis Jibril dalam Arba'in Nawawiyah. Terkadang menyerupai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dihyah Al-Kalbi misalnya, ataupun sahabat yang lainnya. Dan yang jenis pertama ini yang begitu berat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Wahyu
yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW dengan suara seperti bunyi suara lonceng. Kemudian Nabi SAW setelah menerima wahyu tersebut, beliau fazi', beliau mulai ketakutan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengira akan mendapatkan wahyu, tidak pernah mengira akan mendapati hal tersebut di Gua Hira, dipeluk oleh Jibril sampai sesak nafas beliau, seakan-akan beliau ingin meninggal. Maka beliau pun ketakutan. Seketika itu pula beliau kemudian pulang ke rumah Khadijah, menemui Khadijah, kemudian mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Nabi SAW tidak pernah menyangka ketika beliau melakukan khalwat, kemudian beliau akan didatangi oleh malaikat Jibril. Dan beliau SAW juga tidak pernah menunggu-nunggu kedatangan Jibril untuk mengangkat beliau sebagai nabi ataupun mengangkat beliau sebagai rasul. Karena perkara ini adalah perkara yang murni, secara tiba-tiba Nabi SAW dapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Jibril, min amrina, dari perintah kami, ma kunta tadri, sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, sebelumnya kamu juga tidak tahu apa itu al-iman. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan hal tersebut sebuah cahaya yang kami berikan hidayah kepada orang yang kami kehendaki. Jadi Nabi SAW itu tidak menyangka beliau akan menerima wahyu dan beliau tidak menantikan wahyu. Jadi tidak benar ketika ada seseorang yang berkhalwat, beribadah sengaja, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan mendapatkan wahyu. Ini jelas kekeliruan. Bahkan sebagian orang menyangka dengan dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang dinamakan wahdatul wujud. Menyatunya seorang hamba dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu Subhanahu wa taala as-salamat wal afiyah. Seseorang tidak mungkin menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan tidak mungkin menyatu dengan hambanya. Tidak mungkin. Betul, Allah Subhanahu wa taala turun pada saat sepertiga malam yang terakhir, kemudian mengatakan kepada hambanya, man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man ista'adzabi fa'u'idzannah, siapa yang meminta perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyatu dengan makhluknya, dengan hambanya. Tidak akan mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari alaq, setetes air mani, atau dikatakan dalam bahasa kedokteran itu setetes air zigot, pertemuan antara sperma laki-laki dan juga sel telur perempuan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkanmu bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya ia tidak ketahui. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, fahababtu min naumi, maka aku kemudian terbangun dari tidurku, faka'annama kutibat fi qalbi kitaban, au faka'annama katabtu fi qalbi kitaban, maka kemudian seakan-akan aku tulis dalam hatiku ini sebuah tulisan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau. Dari kejadian tersebut, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa pentingnya buku dan juga pena. Betapa pentingnya membaca dan juga menulis. Dan bagaimana bacaan dan juga tulisan ini telah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, Al-Qur'an. Dalam tafsir lain mengatakan Al-Qur'an was sunnah. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Bagaimana? Dengan tulisan dan dengan bacaan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini? Bayangkan kalau Al-Qur'an ini tidak pernah ditulis. Sedangkan para penghafal Al-Qur'an banyak yang telah berguguran dalam perang Yamamah, dalam memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Bagaimana jika hadis Nabi SAW tidak pernah dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi, Wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Abi Dawud, wal Imam Ahmad dan lain sebagainya. Padahal hadis Nabi SAW begitu banyak, dan tidak mungkin seseorang menghafal keseluruhan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dari awal beliau diangkat sebagai Rasul sampai ketika beliau meninggal dunia. Maka penting bagi kita semua untuk membaca dan juga menulis ilmu yang kita baca. Seorang ulama pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan, dan tulisan itu ibarat tali pengikatnya. Qayyidu suyudakum bil hibalil wathiqah. Ikatlah binatang buruan yang kalian dapatkan dengan ikatan yang kuat, yaitu dengan tulisan. Menulis ilmu. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa anta tutliquha bainal khalaiqi taliqah. Salah satu bentuk kebodohan adalah apabila seseorang sudah berhasil menangkap binatang buruan, kemudian dia dengan mudahnya meletakkan binatang buruan tersebut tanpa mengikatnya, maka tentu dia akan pergi begitu saja. Dia akan kabur binatang tersebut. Maka ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita baca, hendaknya kita ikat dengan tulisan. Bayangkan ketika seseorang mendengarkan kajian seperti ini misalnya, dia mendapati sebuah faedah.
kemudian dia tulis. Suatu saat entah kapan dia melewati kejadian yang mengingatkan dia dengan faedah yang pernah dia dengar. Kalau dia memiliki tulisan, oh iya, saya pernah dengar dari Ustadz Fulan, saya pernah dengar dari Syekh Fulan. Dia bisa kembali ke buku yang pernah ia tulis. Oh iya, dulu beliau pernah menyampaikan ini. Tapi bayangkan ketika tidak kita tulis, kayaknya nih saya pernah dengar, tapi kapan ya, di mana ya? Tidak ada sandaran untuk kita kembali, tidak ada tempat untuk kita mengulang kembali apa yang pernah kita dengar, faedah yang pernah kita dapatkan. Terlebih lagi yang sudah tidak membaca, tidak mendengarkan dan tidak menulis. Istilah di kita tuh keluar lewat telinga kan, masuk lewat telinga kanan, keluar lewat lubang hidung kiri. Dengar, selesai. Nasallahu salamat wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da al-isya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan dari kisah tentang bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama kali. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Nabi SAW setelah beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril, kemudian beliau takut. Beliau kemudian pulang kepada keluarga beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau dalam keadaan takut. Maka kemudian Khadijah pun menenangkan beliau terlebih dahulu. Dan Khadijah radhiyallahu anha tidak serta-merta kemudian menanyakan kepada Nabi SAW yang saat itu masih dalam keadaan takut. Khadijah tidak mengatakan tiba-tiba, kenapa kamu tiba-tiba pulang ketakutan gitu? Tidak. Khadijah radhiyallahu anha membiarkan Nabi SAW tenang terlebih dahulu, baru kemudian Khadijah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi SAW, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW kemudian menceritakan apa yang beliau alami di dalam gua Hira. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahi laqad khiftu ala nafsi. Aku takut aku akan celaka, aku takut aku akan kenapa-napa. Maka kemudian Khadijah, seorang istri yang salehah, beliau radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi SAW, wallahi lan yukhziyakallahu abadan. Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuatmu sedih, tidak akan pernah membuatmu kecewa. Innaka latasilur rahim, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal, dan engkau adalah orang yang bersabar. Wa taksibul ma'dum, dan engkau menolong orang lain. Wa tuqrid dhaif, dan engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membela kebenaran. Khadijah berusaha menenangkan beliau dengan mengatakan kebaikan-kebaikan yang beliau telah lakukan. Dan begitulah seorang yang menanam kebaikan, dia tidak akan memanen kecuali kebaikan. Dalam sebuah kaidah dikatakan, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai, tergantung dengan jenis amalan yang dikerjakan. Orang yang melakukan kebaikan terhadap orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalasnya dengan keburukan. Begitupun sebaliknya,
orang yang menanam keburukan kepada Allah, menanam keburukan kepada orang lain, maka keburukan pula yang akan dia tanam. Maka hendaknya kita menanam sebanyak mungkin kebaikan yang bisa kita upayakan, kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga kelak pada hari kiamat, bahkan jauh sebelum itu di dunia ini, kita akan mendapati kebaikan-kebaikan yang mengalir deras dalam kehidupan kita. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya Nabi SAW setelah menceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah berusaha untuk menenangkan beliau SAW, Khadijah pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada sepupu beliau yang bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ibn al-Asad, sepupunya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid ibn al-Asad. Ayah beliau itu kakak beradik dengan ayahnya Waraqah bin Naufal. Jadi mereka berdua itu sepupu. Mengapa Khadijah itu melaporkan kepada Waraqah bin Naufal, sepupu beliau sendiri? Karena Khadijah tahu bahwa Waraqah ibn Naufal itu adalah seorang Arab tapi memeluk agama Nasrani. Bukan orang Arab yang termasuk penyembah berhala sebagaimana penduduk Jazirah Arab pada umumnya pada waktu itu. Dia telah memeluk agama Nasrani dan telah belajar dari Alkitab, dari kitab orang Nasrani. Maka kemudian Khadijah pun mengatakan kepada Waraqah bin Naufal, sesungguhnya telah terjadi seperti ini, seperti itu. Kemudian Waraqah ibn Naufal mengatakan kepada Khadijah dan juga mengatakan kepada Nabi SAW, wallahi innal ladzi ja'aka huwan namusul akbar alladzi nazala ala Musa. Sesungguhnya malaikat yang telah datang kepadamu adalah malaikat yang telah turun kepada Musa dahulu, yaitu Jibril alaihi salam. Kemudian Waraqah ibn Naufal pun melanjutkan, kata beliau, ya laitani fiha jad'an idh yukhrijuka qaumuka. Duhai seandainya aku itu masih muda ketika kelak nanti kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Karena pada waktu itu Waraqah bin Naufal itu sudah tua, seorang syekh kabir, seorang yang sudah tua renta. Maka ia pun mengatakan, seandainya aku ini masih muda, nanti ketika kaummu akan mengusirmu. Maka Nabi pun heran, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan, bala, tentu mereka akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang engkau datangkan pada saat ini dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia akan dimusuhi. Dalam riwayat lain dikatakan illa udhi, kecuali dia akan terluka, dia akan dilukai. Maka kemudian Waraqah mengatakan, seandainya aku mendapati hal tersebut, la ansurannaka nasran muazzara, maka aku akan membelamu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang terbaik yang aku bisa upayakan. Kata Waraqah ibn Naufal. Ini membuktikan bahwa seorang yang membela kebenaran, seorang yang berusaha menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan dakwah yang baik seperti yang dibawakan oleh Nabi SAW, itu pasti akan diuji, pasti akan ada musuhnya.
Sebaik apapun dia menyampaikan dakwah, selembut apapun dia menyampaikan dakwah, dan sebaik apapun perangai akhlak yang ia miliki, tentu pasti akan ada orang yang tidak suka. Dan ini adalah sunnatullah fil awwalina wal akhirin. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada orang-orang terdahulu dan pada orang-orang yang akan datang. Contoh tauladan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladzina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina." Orang-orang kafir berkata, "Lanukhrijannakum min ardina," sungguh kami akan mengeluarkan kalian dari bumi kami. Mengatakan kepada para rasul, mengatakan kepada para nabi, "Aw lata'udunna fi millatina," kalau kalian tidak kembali pada ajaran kami. Jadi kalian mau keluar dari bumi kami atau kalian mau kembali kepada ajaran kami, ajaran menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para nabi-nabi terdahulu, semua dari mereka selalu ada yang memusuhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling berat cobaannya adalah mereka para nabi, adalah mereka para rasul. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya, yaitu yang menyebarkan dakwah Islam yang benar, orang yang menyebarkan dakwah tauhid, orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cobaan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala kelak akan meninggikan derajat mereka di surga. Nasallallahu taala al-firdaus a'lal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Di antara pelajaran juga yang dapat kita ambil dari kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Khadijah adalah apabila ada seseorang datang kepada kita dalam keadaan ketakutan, anak kita, murid kita, teman kita, sahabat kita, siapapun itu, maka jangan serta-merta kita kejutkan mereka dengan pertanyaan. Sudah mereka ketakutan, tambah resah lagi dengan pertanyaan yang kita ajukan. Tapi hendaknya kita buat ia tenang terlebih dahulu, baru kemudian kita minta orang tersebut untuk bercerita kepada kita. Apa yang terjadi? Kamu itu kenapa? Kenapa kamu takut tadi? Dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanullah wa iyyakum. Di antara pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah bagaimana keutamaan Khadijah, seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan pertama yang mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk kemaslahatan Islam, untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau Khadijah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril, Jibril pernah mendatangiku." Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni." Wahai Rasulullah, akan datang kepadamu Khadijah. Dia datang membawa makanan ataupun minuman. Kalau dia datang, maka sampaikan
salamku, salam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dariku kepadanya. Orang yang disalami oleh Allah Subhanahu wa taala, disalami oleh malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang tidak ada di dalamnya suara-suara yang mengganggu dan tidak ada rasa penat di dalam rumah tersebut. Nabi SAW juga pernah mengatakan tentang Khadijah, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggantikan untukku seseorang yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Nabi SAW, qad amanat bi idz kafara biyan nas. Dia telah beriman kepadaku saat orang-orang kufur kepadaku. Wa saddaqat idz kadzdzabaniyan nas. Dan dia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Wa wasatni bima liha idz harramaniyan nas. Dan ia menolongku dengan harta yang ia miliki ketika orang-orang tidak memberikannya kepadaku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idz harramani auladan nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadaku berupa anak-anak darinya yang aku tidak miliki dari perempuan-perempuan lain. Inilah keutamaan Khadijah, istri Nabi SAW yang memiliki andil yang besar, memiliki peran besar dalam dakwah Islam, dalam tersebarnya dakwah Islam di kemudian hari. Lihatlah bagaimana sikap Khadijah terhadap suami beliau, Nabi SAW. Ia jadi orang yang pertama kali membenarkan suaminya. Bahkan beliau Khadijah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang barusan kita baca, wallahi lan yukhziyakallahu abada. Sekali-kali Allah tidak akan membuatmu sedih, tidak akan membuatmu kecewa. Dan ini seharusnya peran seorang istri kepada suaminya. Ketika suaminya takut, ketika suaminya cemas, ketika suaminya gundah, ketika suaminya banyak pikiran, jangan malah ditambah pikirannya. Datang ke rumah capek habis kerja, Pak, uang bulanan habis. Kira-kira gimana? Kita banyak kerjaan, banyak masalah di kantor, banyak masalah di sekolah, di jalanan, di lain sebagainya, di toko. Tiba-tiba pulang ke rumah, Pak, uang bulanan habis. Pak, jajan anak teh kurang, SPP belum dibayar. Ini air mati, tunggakan belum dibayar, listrik belum diisi, dan lain sebagainya. Tenangkan dulu suaminya. Siapkan hidangan yang enak. Siapkan air hangat untuk ia mandi. Rapikan rumah dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika suami datang dan pikiran sudah tenang, baru sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan lembut kebutuhan, keperluan yang ia inginkan dari suaminya. Dan begitulah Khadijah radhiyallahu anha memberikan contoh kepada kita semuanya. Haibati fillah azzanallahu wa iyyakum. Begitu pula seorang suami. Lihatlah Nabi SAW dalam bermuamalah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW tidak pernah mengingkari peran Khadijah. Tidak pernah mengingkari apa yang pernah Khadijah radhiyallahu anha lakukan untuk beliau
maupun untuk Islam, maupun untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar bersama dengan Khadijah dalam mengarungi kehidupan, dalam menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dalam berdakwah, dalam kehidupan beliau sehari-harinya. Beliau senantiasa berdakwah dan bersabar bersama dengan Khadijah yang senantiasa membelanya. Dan Nabi SAW di kemudian hari tidak pernah melupakan jasa-jasa Khadijah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari kisah bagaimana Nabi SAW awal mula mendapatkan wahyu adalah seseorang ketika ia merasa cemas, merasa gundah gulana, mendapati sebuah permasalahan yang besar dalam hidupnya yang ia sangka mungkin ia tidak mampu untuk melewati permasalahan tersebut sendiri, maka jangan dipendam sendiri. Ceritakanlah kepada orang lain yang ia percaya. Ceritakan kepada pasangan hidupnya yang ia percaya. Ceritakan kepada temannya, sahabat dekatnya yang ia percaya. Jangan dia pendam sendiri, kemudian di kemudian hari wal'iyadzubillah masalah tersebut semakin berat, bahkan sebagian orang sampai kepada al-intihar, sampai kepada membunuh diri sendiri. Nasallallahu salamat wal afiyah. Lihatlah Nabi SAW, beliau tidak memendam sendiri permasalahan tersebut. Akan tetapi beliau menceritakan kepada Khadijah. Khadijah pun ketika kurang mengetahui, ia menyampaikan kepada Waraqah ibn Naufal. Mereka tidak sendiri menghadapi masalah tersebut, karena ini merupakan perkara yang besar yang diterima oleh Nabi SAW. Sebagian orang suka memendam sendiri, termasuk ketika ada masalah yang berhubungan dengan orang lain. Orang Jawa pada lebih khusus, atau orang Sunda, atau orang Indonesia pada umumnya, terkadang suka nggak enaken. Ada masalah dengan orang, dipendam, pada akhirnya jadi musuh. Terkadang ada yang seperti itu. Betul tidak? Ada permasalahan dipendam, suatu saat meledak. Jadi pemarah, dia lampiaskan semua yang ia pendam, membludak masalah-masalah yang dia pendam selama ini. Ini tidak baik. Ketika ada permasalahan, ceritakan kepada orang lain yang ia percaya. Ketika ada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan orang lain, sampaikan kepada orang tersebut. Saya ada masalah sama kamu dalam hal ini, dalam hal itu. Diskusikan. Temukan jalan keluar, jalan perdamaian. Aslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan antara sesama kalian. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Begitulah contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika ada sebuah permasalahan yang kita tidak mengetahuinya, jangan tanyakan kepada sembarangan orang. Jangan asal bertanya kepada orang lain, tapi pilihlah dari orang yang kira-kira mampu menjawab permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita mengeluhkan sakit, tanyakan kepada dokter, tanyakan kepada tabib. Ketika kita mendapati permasalahan dalam bisnis, tanyakan kepada bisnismen, tanyakan kepada para tujar, para pedagang-pedagang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak.
ketika mendapati permasalahan agama, tanyakan kepada guru, tanyakan kepada syekh ataupun ustadz, kiai dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan Khadijah ketika ia diceritakan oleh Nabi SAW tentang Jibril yang mendatangi beliau, dan Khadijah tidak tahu menahu tentang apa yang dialami oleh Nabi SAW. Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal karena Khadijah tahu bahwa Waraqah ibn Naufal adalah seorang Nasrani yang telah belajar dari Alkitab, bukan termasuk orang-orang yang menyembah berhala seperti penduduk Mekkah pada umumnya pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di antara faedah juga yang dapat kita ambil dari apa yang dialami oleh Nabi SAW adalah sesungguhnya akhlak yang baik itu sebab dari keselamatan seseorang dari hal-hal buruk yang mungkin ia akan dapati di kemudian hari. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga kita, kira-kira tetangga kita akan membalas kita dengan kebaikan atau malah akan mencelakakan kita? Tentunya akan membalas kita dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kemungkinan besar orang lain itu akan membalas kita dengan kebaikan atau justru akan membalas kita dengan keburukan, dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membalas kebaikan seseorang dengan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa dengan kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ya'mal salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi." Barang siapa yang beramal kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, fala kufrana li sa'yihi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari perbuatan baik yang pernah ia lakukan. Wa inna lahu katibun, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan mencatat perbuatan tersebut. Dan lihatlah bagaimana ketika Nabi SAW takut dirinya akan celaka dengan apa yang beliau alami, Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau dan mengatakan, lan yukhziyakallah innaka latasilur rahim. Allah tidak akan mengecewakanmu karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, adalah orang yang menolong orang lain, adalah orang yang senantiasa membela kebenaran, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah lain yang dapat kita ambil dari kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu adalah bolehnya seseorang memuji orang lain ketika pujian itu dapat membuat orang lain lebih bersemangat, lebih giat lagi, lebih tambah lagi dalam melakukan kebaikan. Dan pujian tersebut tidak berlebihan sehingga dapat menyebabkan seseorang ujub. Ujub itu seseorang takjub dengan dirinya sendiri dan lupa akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dirinya menjadi orang baik. Terkadang pujian itu diperlukan. Contoh, seorang anak, kalau kita ajak dia untuk sholat, kan kita tidak mengatakan, anak durhaka misalkan, sholat kamu, durhaka kamu sama Allah gak mau sholat. Akan lebih baik ketika kita mengatakan,
Ayo anak soleh ikut abi ke masjid, kita sholat bareng di masjid. Memuji anaknya supaya kemudian anaknya lebih bersemangat lagi. Dan Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW yang pernah beliau lakukan supaya Nabi SAW tenang dan kemudian lebih bersemangat dalam menerima wahyu yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir, setelah Nabi SAW selesai dari mendapatkan wahyu pertama, kemudian selang beberapa hari wahyu terputus. Tidak ada lagi malaikat yang datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Sehingga Nabi kemudian merasa cemas. Jangan-jangan itu cuman sekali. Jangan-jangan itu cuman kemarin. Maka di saat beliau sudah mulai tenang, kemudian bahkan beliau mulai menantikan wahyu berikutnya, beliau sedang berjalan di luar dan beliau melihat ke atas, beliau melihat malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Dan Nabi pun takut, setelah itu takut. Dan beliau pulang seperti yang pertama, pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah kembali menenangkan beliau. Selanjutnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan patung-patung itu, berhala-berhala itu jauhilah. Hindarilah berhala-berhala itu, patung-patung itu, hindari semua kesyirikan tersebut. Maka dengan ayat inilah kemudian Nabi SAW resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Kemudian beliau SAW memulai berdakwah menyerukan agama Islam ini kepada manusia. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana permulaan dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Mungkin sampai di sini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.